Satu wabah ini membunuh lebih banyak manusia daripada perang manapun pada masanya. Ia datang tanpa suara, tanpa peringatan, dan melumpuhkan dunia. Inilah kisah nyata Black Death. Pada awal abad ke-14, Eropa sedang berkembang pesat. Perdagangan ramai, kota padat, dan jalur dagang terbuka luas. Tanpa disadari, inilah kondisi sempurna bagi bencana. Asal wabah ditelusuri ke Asia Tengah. Bakteri Yersinia pestis hidup pada kutu yang menempel di tikus. Jalur sutra menjadi jalur penyebaran awal. Tahun 1346, wabah mencapai wilayah Laut Hitam. Kota Kaffa menjadi titik penting dalam sejarah penyebaran. Dari sinilah wabah bergerak ke Eropa. Pada 1347, kapal dagang Genoa tiba di Sisilia. Sebagian awak kapal sudah sekarat atau meninggal. Pelabuhan menjadi pintu masuk wabah ke Eropa. Dari Sisilia, wabah menyebar ke Italia, Prancis, dan Spanyol. Setiap jalur dagang menjadi jalur kematian. Penyebaran terjadi sangat cepat. Gejala awal sering tampak ringan. Demam tinggi, lemah, dan nyeri muncul tiba-tiba. Banyak korban masih beraktivitas sebelum jatuh sakit parah. Tak lama kemudian, kelenjar getah bening membengkak. Pembengkakan ini disebut buboes. Inilah ciri khas wabah bubonik. Istilah Black Death belum digunakan saat wabah berlangsung. Nama ini muncul kemudian, merujuk pada penggelapan kulit akibat pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Pada masanya, orang menyebutnya Great Mortality. Selain bubonik, ada wabah pneumonik dan septikemik. Wabah pneumonik menular lewat udara. Ini membuat wabah hampir tak terhentikan. Penduduk panik dan melarikan diri dari kota. Namun pelarian justru menyebarkan wabah ke desa. Ketakutan mempercepat kehancuran. Dokter abad ke-14 belum mengenal bakteri. Pengobatan didasarkan pada astrologi dan teori humor tubuh. Sebagian besar perawatan tidak efektif. Model dokter berparuh yang terkenal belum digunakan. Model itu baru muncul ratusan tahun kemudian. Ini sering disalahpahami dalam budaya populer. Kematian terjadi begitu cepat. Dalam satu kota, ribuan orang meninggal setiap hari. Sistem pemakaman runtuh. Florence, London, dan Paris menjadi pusat kehancuran. Beberapa kota kehilangan hingga separuh penduduknya. Eropa berubah menjadi benua berkabung. Wabah tidak hanya menyerang Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah pun terdampak. Black Death adalah tragedi lintas benua. Ketakutan melahirkan kekerasan sosial. Kelompok minoritas sering disalahkan. Banyak yang menjadi korban penganiayaan. Gereja kehilangan banyak pendeta dan pemimpin. Kepercayaan masyarakat terguncang. Hubungan manusia dan agama mulai berubah. Antara 1347 hingga 1351, wabah mencapai puncaknya. Diperkirakan 75 hingga 200 juta orang meninggal. Ini sekitar sepertiga populasi Eropa. Ketika wabah mereda, dunia tidak lagi sama. Tenaga kerja berkurang drastis. Upah buruh mulai meningkat. Sistem feodalisme mulai melemah. Petani memiliki lebih banyak pilihan. Struktur sosial Eropa berubah. Kota-kota mulai memperhatikan kebersihan. Konsep isolasi dan karantina diperkenalkan. Venice menjadi pelopor kebijakan ini. Kata karantina berasal dari quaranta giorni, artinya 40 hari isolasi. Ini warisan langsung Black Death. Ilmu kedokteran perlahan berubah. Pengamatan mulai menggantikan tahayul. Ini awal pendekatan ilmiah modern. Seni dan sastra mencerminkan trauma besar. Tema kematian mendominasi karya zaman itu.
budaya Eropa ikut berubah. Wabah kembali muncul dalam gelombang kecil, namun tidak pernah sedahsyat yang pertama. Manusia mulai belajar dari pengalaman. Pada abad ke-19, bakteri Yersinia pestis ditemukan. Misteri berabad-abad akhirnya terjawab, namun jutaan nyawa telah hilang. Kini wabah ini bisa diobati dengan antibiotik, namun di abad ke-14, itu hampir selalu fatal. Konteks sejarah membuat tragedinya terasa nyata. Black Death bukan sekedar penyakit, ia adalah titik balik peradaban manusia. Sedikit peristiwa berdampak sebesar ini. Black Death telah berlalu, tetapi pelajarannya tetap hidup. Karena wabah ini benar-benar pernah terjadi dan mengubah dunia selama-lamanya.